Halo guys, balik lagi sama gue Noval di YouTube channel Koinvestasi. Hari ini gue mau membedah salah satu kasus yang lagi rame di dunia kripto, yaitu kasusnya Three Arrows Capital. Tapi sebelum mulai, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Pertama guys, disclaimer sebelum kita mulai, ini balik lagi kasusnya pusing banget. Jadi kalau misalnya kalian agak-agak pusing, monggo silakan kalau ada yang mau ditanya nanti langsung komen aja. Atau jangan lupa langsung pause-pause dan juga review-review sendiri. Jadi buat kalian yang belum tahu Three Arrows Capital itu apa, intinya ini adalah sebuah perusahaan pengelola dana atau lebih gampangnya hedge fund yang intinya tuh terikat sama banyak perusahaan dan juga proyek kripto. Jadi kenapa terikat sama banyak perusahaan dan proyek kripto? Intinya Three Arrows Capital ini mengelola dana investor dan juga dana keuangan dari beberapa perusahaan di dunia kripto. Terus dia juga mengelola dana ini tuh untuk mencari keuntungan, namanya juga hedge fund. Dan dia mencari keuntungannya tuh dengan menggunakan leverage alias utang, karena untuk memperbesar posisi yang dibuka sama dia. Nah jadi kalau misalnya leverage-nya itu kena margin call alias utangnya itu gagal bayar, terus juga dana kelolaannya itu ambruk, ya banyak perusahaan yang terikat yang dananya hilang. Makanya ini tuh dianggap memiliki efek sistemik atau efeknya tuh berdampak parah lah. Kalau misalnya dia bangkrut, banyak perusahaan yang juga akan bangkrut. Menurut gue ini adalah salah satu kasus yang dimulai oleh keserakahan karena adanya teori dari CEO-nya Three Arrows Capital namanya Su Zhu. Jadi dia punya teori yang namanya super cycle, di mana super cycle ini adalah sebuah teori yang intinya target-target kripto yang dia hold itu lebih tinggi daripada target-target mayoritas analis di pasar. Jadi contoh teori super cycle tuh gini, kalau misal mayoritas analis di pasar kripto itu punya target price di Bitcoin misal sekitar 100.000 pas bull run. Nah kalau kita ngomong pakai teori super cycle itu tuh targetnya jauh lebih tinggi, misal 250.000 sampai 500.000 US dollar misal, lebaynya kayak gitu. Jadi intinya dia terapin teori ini ke beberapa altcoins dan juga Bitcoin yang dia hold. Nah karena dia CEO, jadi kemungkinan besar perusahaannya tuh strateginya yang ngikutin CEO-nya, namanya juga CEO kan. CEO. Wow. Karena kemungkinan besar perusahaannya tuh ngikutin CEO-nya, jadinya target price dari aset-aset yang dikelolanya tuh jadi ketinggian. Maksudnya, jadinya perusahaannya tuh nggak siap kalau misalnya targetnya nggak nyampe dan tiba-tiba market kripto tuh turun. Karena aset-asetnya ujung-ujungnya pada turun dan dia nggak punya strategi kalau misalnya aset-asetnya tuh tiba-tiba turun. Karena punya target yang berlebihan. Dan kemungkinan ini adalah penyebab utama kenapa Three Arrows Capital tuh bangkrut. Jadi semuanya tuh mulai kelihatan di 27 Mei tahun 2022, di mana CEO-nya Su Zhu itu ngaku kalau misalnya teori super cycle-nya itu terlalu lebay dan juga salah. Dan dari sini banyak yang berspekulasi atau berasumsi kalau misalnya Three Arrows Capital itu diambang kebangkrutan karena ya intinya perusahaannya tuh ngikutin CEO-nya. Jadinya ya karena dia ngikutin CEO-nya, karena ada pernyataan salah ini, ya jadinya keuangannya juga kemungkinan besar lagi ambruk. Terus juga rumor ini terus beredar dari akhir Mei sampai pertengahan Juni, lebih tepatnya 15 Juni, di mana Su Zhu atau CEO dari Three Arrows Capital tuh mulai buka suara. Jadi dia buka suara kalau misalnya rumor bahwa Three Arrows Capital itu lagi agak-agak OTW bangkrut itu tuh ternyata benar dan ternyata kondisi keuangannya lagi agak-agak bermasalah. Nah terus Su Zhu ini juga buka suara karena ada salah satu analis on-chain namanya On-Chain Wizard di Twitter yang ngasih tahu seberapa besar kemungkinan likuidasi atau kena margin call dari Three Arrows Capital. Jadi intinya On-Chain Wizard ini nemu dana pinjaman yang ada di Aave, salah satu lending platform yang ada di Ethereum, di mana Three Arrows Capital itu minjem uang di Aave untuk dijadiin leverage di posisi yang dia buka untuk mencari keuntungan. Nah kebetulan katanya tuh ada sekitar 264 juta US dollar yang lagi dipinjam di Aave yang OTW bangkrut atau OTW gagal bayar. Karena ada pernyataan dari On-Chain Wizard, makanya urgensi untuk Su Zhu buka suara itu menjadi lebih tinggi. Makanya pada 15 Juni dia benar-benar buat pernyataan yang untuk menenangkan investor biar nggak panik kalau misalnya duitnya masih di Three Arrows Capital. Sayangnya, pernyataan dari On-Chain Wizard ini membuat fear yang lebih gede karena pada 15 Juni, pas data ini ketahuan oleh publik, Ethereum tuh jatuh di bawah 1000 US dollar alias ke sekitar 900 US dollar. Jadinya ya, kalau misalnya kita mengacu pada data yang diberikan oleh On-Chain Wizard, ya bisa dilihat kalau misalnya Three Arrows Capital itu udah kena margin call alias udah gagal bayar dan utangnya tuh udah berlebihan lah di Aave. Balik lagi guys, di awal tadi kan gue bilang dia terikat sama beberapa proyek dan perusahaan kripto. Jadi pinjamannya tuh nggak berasal dari Aave doang, tapi dari beberapa
beberapa perusahaan kripto juga. Setelah adanya kabar potensi margin call ini di platform Aave, akhirnya orang-orang atau perusahaan-perusahaan yang terikat sama Three Arrows Capital itu mulai buka suara. Karena banyak tuduhan kalau misalnya ada perusahaan yang OTW bangkrut karena minjemin dana, atau misalnya ada perusahaan yang dananya dikelolain oleh Three Arrows Capital dan mau OTW bangkrut juga. Akhirnya banyak nih perusahaan-perusahaan yang bikin pernyataan-pernyataannya sendiri, yaitu di situs resminya atau di Twitter. Pertama, kita coba lihat dulu dari perusahaan yang dituduh alias yang tiba-tiba terikat padahal nggak sebenarnya terikat. Pertama adalah Tether, karena balik lagi tadi seperti yang kita lihat di On-Chain Wizard, itu tuh pinjamannya rata-rata sebagian besar ada di USDC dan juga USDT di luar Ethereum. Jadinya masuk akal kalau misalnya Tether tiba-tiba keseret nih dalam kasus ini. Jadi yang pertama buka suara adalah Tether, di mana Tether bikin publikasi resmi di blognya atau di situs resminya kalau ngomong, kalau hati-hati. Jadi yang pertama buka suara adalah Tether, di mana Tether bikin publikasi artikel di blog resminya yang ngomong kalau misalnya ya dia nggak terikat sama sekali dengan Three Arrows Capital atau bahkan nggak pernah minjemin duit sepeser pun kepada Three Arrows Capital. Jadi dia bikin publikasi resmi yang intinya untuk menenangkan investor-investor dan holder USDT kalau misalnya Tether tuh yang nggak ada keterikatan lah sama Three Arrows Capital. Terus perusahaan lain yang juga terseret adalah salah satu exchange terbesar di dunia, yaitu KuCoin. Di mana KuCoin katanya dirumorkan meminjamkan uang kepada Three Arrows Capital, tapi CEO-nya langsung membantah rumor tersebut dengan ngomong kalau misalnya KuCoin nggak pernah minjemin duit atau bahkan minta Three Arrows Capital untuk ngelola duitnya sama sekali. Jadinya nggak ada ikatan apapun lah, dan intinya KuCoin masih aman dari proyek-proyek kripto atau perusahaan-perusahaan kripto yang lagi hancur saat ini. Nah, itu adalah dua perusahaan yang terseret tapi sebenarnya nggak punya keterikatan apapun. Nah, sekarang kita mulai masuk ke perusahaan yang benar-benar terikat nih, karena setelah adanya denial atau penolakan-penolakan dari keterikatan yang tadi gue bilang, ada satu orang secara anonim ngomong di Twitter kalau misalnya Three Arrows Capital tuh lagi gagal bayar sekitar 400 juta US dollar, dan itu lumayan gede karena balik lagi emang dia udah bangkrut 200-an juta di Aave, terus sekarang nambah lagi 400 juta US dollar. Tapi publikasi ini nggak ngomong kalau misalnya 400 jutanya tuh berasal dari mana, dan dari sini banyak yang menggali dan ujung-ujungnya banyak yang buka suara. Yang pertama buka suara adalah Voyager Digital, salah satu exchange terbesar di dunia kripto yang katanya ternyata minjemin duit ke Three Arrows Capital. Nah, jadi Voyager Digital pertama buka suara tuh dia ngomong kalau misalnya dia cuma minjemin sekitar 350 juta USDC atau USD Coin. Jadinya yang saat ini lagi dalam gagal bayar, utangnya itu adalah sekitar 350 juta US dollar. Tapi setelah digali lebih dalam ternyata kenapa gue berhenti? Tapi setelah digali lebih dalam ternyata ada dana pinjaman lagi nih yang ternyata bisa diklaim ke Three Arrows Capital oleh Voyager Digital, yaitu sekitar 600 juta US dollar. Jadi totalnya tuh Voyager Digital ternyata setelah digali-gali itu minjemin sekitar 1,3 juta US dollar kepada Three Arrows Capital. Nah, makanya pada saat publikasi ini Voyager Digital juga lagi kekurangan dana alias nggak punya duit karena dia bergantung banget sama Three Arrows Capital. Jadinya pada saat ini Voyager Digital juga membuat publikasi kepada penggunanya kalau penggunanya tuh nggak bisa trading sama nggak bisa narik dana dari Voyager Digital karena nggak punya duit basically Voyager Digital. Jadinya nggak ada duit yang bisa ditarik. Dan ini kenapa tadi gue bilang ini punya efek sistemik yang berdampak pada banyak proyek kripto. Dan salah satu yang kena dampak adalah Voyager Digital karena kalau Three Arrows Capital bangkrut ya Voyager Digital juga ikutan bangkrut. Terus ternyata benar karena pada 6 Juli 2022 Voyager Digital mengajukan ke pemerintah Amerika bahwa mereka tuh bangkrut atau files for bankruptcy, lebih tepatnya Chapter 11, di mana Voyager Digital itu ngajuin kebangkrutan kepada pemerintah yang intinya untuk melindungi mereka dari tagihan-tagihan utang yang diajuin oleh kreditur-kreditur perusahaannya. Jadi kalau udah ngajuin Chapter 11 ini, ya dia nggak bisa ditagih utang sama investor-investor atau kreditur-krediturnya. Kenapa dia nggak bisa ditagih? Karena kalau udah ngajuin file for bankruptcy Chapter 11 ini, intinya tuh perusahaannya diminta sama pemerintah untuk masuk ke konsultan hukum sama konsultan keuangan untuk restrukturisasi perusahaannya dan juga restrukturisasi keuangannya. Biar balik lagi bisa bayar utang yang sekarang lagi mandek. Terus perusahaan kedua yang buka suara adalah Deribit Exchange, salah satu tempat jual beli kripto yang juga katanya minjemin dana ke Three Arrows Capital. Nah, untuk jumlahnya nggak diketahui Deribit Exchange minjemin ke berapa. Terus yang kedua buka suara adalah Deribit Exchange, salah satu platform jual beli kripto juga yang katanya minjemin dana ke Three Arrows Capital. Jadi Deribit Exchange itu minjemin dana ke Three Arrows Capital untuk leverage. Jadi ya kalau buka posisi ujung-ujungnya posisinya bisa lebih besar. Sampai sekarang nggak diketahui katanya Deribit Exchange minjemin berapa, tapi intinya Deribit Exchange tuh ya sekarang lagi mengejar Three Arrows Capital untuk uangnya dibalikin. Alias ya masih nungguin lah dia bisa bangkit lagi atau enggak buat balikin duitnya. Yang ketiga, dan yang menurut gue ini paling nyesek adalah BlockFi yang minjemin dana sekitar 559,6 juta US dollar. Kenapa nyesek? Karena Three Arrows Capital pakai dana yang dipinjam dari BlockFi untuk beli salah satu kripto yang waktu itu ambruk, yaitu Luna.
Jadi waktu itu duit pinjamannya yang sekitar 559,6 juta itu berubah menjadi sekitar $600. Nah itu bisa dilihat turunnya sekitar 1 juta X, dan ya kenapa gue bilang nyesek ya karena 1 juta X itu banyak banget. Terus juga Three Arrows Capital waktu itu sempat menjual banyak stake Ethereum, yang waktu itu tuh yang sempat dikambing hitamkan adalah Celsius karena dianggap menghancurkan harga dari stake Ethereum ini. Tapi ini salah satu kasus kayak selingan aja yang intinya nggak penting-penting banget, tapi ini kayak klarifikasi aja karena waktu itu yang disalahin adalah Celsius, tapi sebenarnya yang salah adalah Three Arrows Capital yang ngancurin harga stake Ethereum. Terus perusahaan lain yang juga terlibat adalah 8 Blocks Capital dan juga Genesis Trading. Intinya itu perusahaan pengelola dana juga yang katanya minjemin dana, dan juga ada beberapa dana cadangannya yang dikelolain sama Three Arrows Capital. Terus Finblock, salah satu perusahaan yang investasinya gede juga berasal dari Three Arrows Capital, itu dikatakan ya lagi bermasalah karena dananya ya tersangkut sama Three Arrows Capital juga. Terus terakhir FTX sama BitMEX itu juga katanya minjemin duit ke Three Arrows Capital yang jumlahnya nggak diketahui sampai sekarang, tapi intinya katanya nggak berdampak besar karena balik lagi FTX sama BitMEX tuh gede banget, jadinya kayak nggak berdampak banget lah. Tapi intinya mereka juga tetap kehilangan duit dari Three Arrows Capital ini. Nah jadi bisa dilihat banyak banget kan tadi efek sistemiknya tuh benar-benar berdampak sama perusahaan dan proyek-proyek kripto yang terlibat. Dan karena Three Arrows Capital ini bertanggung jawab karena udah berdiri sejak 2012 juga, ya mereka cari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah utang ini. Salah satu cara yang pertama mereka pertimbangkan adalah menjual seluruh asetnya, karena waktu itu mereka pengen jual asetnya biar dapat duit, terus ujung-ujungnya bisa balikin utang, walaupun asetnya juga lagi pada turun. Tapi ini rencananya dibatalkan karena ya balik lagi, asetnya nggak cukup juga buat bayar utangnya karena asetnya lagi pada turun. Karena waktu itu di tahun 2021 asetnya sempat nyampe 10 miliar US dollar, tapi sekarang lagi turun drastis karena kripto lagi bear market. Dan juga strategi dia banyak yang salah. Tangan gue silatnya mantap juga. Terus kedua, dia juga sempat mencoba untuk membuat jasa baru di mana dia menjadi kayak semacam perantara untuk investor membeli aset-aset derivatif termasuk reksadana Bitcoinnya Grayscale atau GBTC. Jadi waktu itu Three Arrows Capital pengen buka jasa baru di mana mereka jadi perwakilannya lah untuk investor beri GBTC. Dan mereka tuh nyari dananya melalui biaya transaksinya di mana mereka pengen mengenakan biaya transaksi sekitar 20%, yang itu adalah gede banget. Karena emang lagi desperate banget, makanya 20% tuh diterapkan, dan sayangnya walaupun mereka udah pitching kemana-mana ya nggak ada yang mau karena 20% gede banget. Terus mereka juga dipanggil sama pengadilan di Kepulauan Virgin Britania karena ternyata mereka ketahuan mindahin dana yang mereka miliki ke anak perusahaannya yang ada di daerah tersebut. Jadinya kasarnya kayak untuk menyembunyikan uang yang mereka miliki biar kalau bangkrut masih tetap punya duit, mereka tuh kayak nyimpan uang yang mereka miliki di anak perusahaannya, dan ternyata ketahuan sama pemerintah di sana. Dan karena ketahuan, ujung-ujungnya mereka diminta untuk melikuidasi atau menjual seluruh aset yang mereka punya, dan diminta untuk nggak nakal lah, nggak ngumpetin aset-aset yang mereka miliki lagi di anak-anak perusahaan lainnya. Terus juga dalam kasus ini mereka dipanggil sama Monetary Authority of Singapore atau lembaga otoritas keuangan yang ada di Singapura. Kenapa? Karena balik lagi yang ngisi Kenapa? Karena balik lagi yang ngasih izin mereka untuk beroperasi adalah Singapura, dan mereka tuh punya headquarters atau pusat perusahaannya itu di Singapura. Dan jadinya ya karena kasus ini mereka dipanggil sama pemerintah Singapura, dan ternyata mereka ketahuan juga melanggar peraturan yang diterapin sama Monetary Authority of Singapore atau MAS ini. Jadi sebelumnya mereka tuh dikasih peraturan di mana aset yang dikelola tuh nggak boleh lebih dari 250 juta, dan juga mereka cuma boleh punya sekitar 30 investor. Tapi seperti yang kita ketahui di tahun 2021 peraturan tersebut dilanggar karena aset yang dikelola tuh nyampe sekitar 10 miliar US dollar, dan juga investornya banyak yang terlibat ternyata. Jadinya ujung-ujungnya sekarang lagi ada investigasi lebih dalam, tapi belum ada hukuman apapun dari Singapura. Nah, untuk melindungi dirinya dari penagihan-penagihan utang dan hukuman-hukuman dari negara-negara lain, akhirnya Three Arrows Capital tuh lagi mengajukan dokumen kebangkrutan atau bankruptcy filing yang merupakan dokumen chapter 15 atau chapter 15, yang intinya dia tuh ngajuinnya ke pemerintah Amerika biar orang-orang nggak bisa nagih utang ke dia, dan orang-orang yang nagih utang tuh adalah orang-orang dari beberapa negara. Jadi kalau chapter 11 atau chapter 11 itu khusus untuk menghindari penagihan utang dari investor di Amerika, tapi kalau chapter 15 atau chapter 15 itu untuk menghindari penagihan utang dari investor-investor dan kreditur-kreditur di seluruh negara. Jadi intinya Three Arrows Capital sambil menunggu restrukturisasi perusahaan dan keuangan, mereka nggak bisa ditagih utang sama investor dan kreditur internasional. Nah sampai sekarang masih belum tahu kelanjutannya gimana, apakah mereka mengaku bangkrut atau merestrukturisasi dan lain-lainnya, karena ya kasusnya masih berhenti di sini. Jadi intinya balik lagi ini adalah kasus resiko sistemik di mana satu perusahaan bisa mempengaruhi banyak perusahaan karena ada salah strategi dan juga keteledoran menurut gue. Karena ini balik lagi adalah sebuah manajemen resiko yang sangat simpel, tapi ya balik lagi karena keserakahan dan juga adanya ketersediaan leverage yang gede, jadinya ya kebangkrutannya sangat-sangat gede.
Oke deh guys, sampai sini dulu aja update-nya. Nanti intinya kalau misalnya ada perkembangan baru atau cerita baru lagi dari Three Arrows Capital, kita bakal langsung update di YouTube channel Koinvestasi. Kalau misalnya ada yang salah, mohon dikoreksi, dan kalau misalnya ada pertanyaan, langsung aja komen di video ini. Kalau ngerasa bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan klik lonceng notifikasi di YouTube channel Koinvestasi. Dan as always, Koinvestasi, semua bisa kripto.